Kalian pernah nggak sih ragu dengan kualitas mobil dari Tiongkok? Kira-kira kuat nggak ya kalau dipakai trip jarak jauh? Terus, seberapa boros BBM-nya? Please check Kidot. Perjalanan dimulai dari kota Samarinda, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2024. Tujuan pertama kami adalah kota Balikpapan, tempat di mana adanya pelabuhan Semayang untuk menyeberang ke kota Surabaya. Untuk mobil sendiri, diisi dengan 4 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara untuk barang bawaan ditaruh di atas mobil dengan menggunakan roof rack dan roof bag. Perjalanan via kapal laut dari Balikpapan ke Surabaya menggunakan jasa dari PT Dharma Lautan Utama. Untuk besaran tiketnya sendiri, bisa kalian cek ya guys. Oh iya, untuk tiket penumpang kelas VIP biasanya tidak tertera di website maupun aplikasi. Jadi, kalau mau pesen yang VIP, kalian bisa langsung tanya ke kantor Dharma Lautan Utama terdekat. Perjalanan dari Balikpapan menuju Surabaya ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 jam. Perjalanan sendiri terasa menyenangkan. Meskipun tidak ada sinyal seluler, waktu senggang kita habiskan untuk bermain-main dengan keluarga. Kamis 23 Mei 2024, kapal sandar di Pelabuhan Perak, Surabaya. Tanpa berlama-lama, setelah mengisi perut, kami langsung bergegas menuju kota Batu Malang. Di kota Batu ini, kami menghabiskan waktu beberapa hari untuk bersenang-senang dengan mengunjungi beberapa tempat seperti Jatim Park 2, sarapan di alun-alun kota Batu, sarapan pagi di rumah makan bernuansa tradisional, sampai memanen buah stroberi. Sabtu 25 Mei 2024, perjalanan kami lanjutkan. Kembali kali ini tujuan kami adalah Kota Blitar dan Tulung Agung. Untuk perjalanan ke Kota Blitar, kami menggunakan jalur alternatif via Pujon. Jalur alternatif ini lumayan banyak dilalui oleh kendaraan, entah itu dari Batu ke Blitar maupun dari Blitar ke Batu. Namun, di beberapa titik jalur alternatif ini masih lumayan banyak terdapat jalan yang rusak, jadi kita harus lebih waspada ketika melalui rute ini. Bahkan ada nama jalan yang terdengar unik bagi kami, yaitu Jalan Menyeberang Tangkis Lahar Gunung Kelut. Unik bukan? Di Kota Blitar sendiri, kami mengunjungi mantan rekan kerja kami di daerah Kecamatan Kesamben. Setelah itu, lanjut lagi ke rumah Pak D di daerah Kecamatan Sanankulon. Mengingat waktu yang mepet sekali, tanpa berlama-lama, kami langsung menuju Tulung Agung, kampung halaman bapak saya.
Di sini juga kami menemukan hal yang unik, yaitu naik perahu penyeberangan yang cukup modern. Dengan menyeberangi sungai kecil ini, jarak yang ditempuh untuk menuju kota Tulung Agung menjadi semakin dekat. Berkunjung ke rumah keluarga di Jawa sangat menyenangkan. Maklum, sudah lama sekali saya tidak pulang ke kampung halaman Bapak. Setelah mengunjungi beberapa rumah sanak saudara, kami lanjut beristirahat di hotel. Minggu 26 Mei 2024, perjalanan kami lanjutkan kembali menuju kota Yogyakarta. Perjalanan kali ini kami tempuh melalui jalan tol saja, mengingat waktu yang bisa dipangkas bisa sangat efektif. Perjalanan dari kota Tulung Agung menuju Yogyakarta ditempuh dalam waktu kurang lebih 6 jam. Bermodalkan Google Maps, kami lalui jalan demi jalan, tol demi tol, hingga akhirnya sampai di sebuah villa di daerah Ngaglik, Yogyakarta. Di Jogja sendiri, kami hanya menghabiskan waktu 2 hari. Namun sudah cukup mengobati kerinduan kami akan hangatnya kota yang selalu menjadi tujuan liburan kami setiap tahun. Selasa 28 Mei 2024, trip kami lanjutkan menuju Banten, tepatnya di daerah Tangerang Selatan.
perjalanan dari Yogyakarta menuju Tangerang Selatan ditempuh selama kurang lebih 8 jam. Dengan waktu tempuh yang cukup lama, pasti kalian berpikir bahwa perjalanan akan sangat melelahkan. Namun, justru perjalanan ini terasa sangat nyaman dan tidak melelahkan. Itulah salah satu kelebihan mobil ini. Dengan mengaktifkan fitur adaptive cruise control, mobil akan melaju secara otomatis tanpa harus menginjak pedal gas dan akan mengerem otomatis pula ketika di depan terdeteksi ada kendaraan. Satu-satunya yang bertugas hanyalah tangan yang harus standby di bagian kemudi, sedangkan kaki bisa istirahat dengan nyaman. Fitur yang sangat berguna sekali ketika digunakan untuk perjalanan jarak jauh dan menempuh rute tol. Good job, Cherry! Buat yang bertanya-tanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya? Untuk rute tol, konsumsinya bisa di atas 15 km per liter, dengan catatan kecepatan konstan di 80 sampai 100 km per jam. Sedangkan ketika dipergunakan di dalam kota, konsumsinya bisa anjlok ke angka 8 sampai 10 km per liter. Itu pun juga tergantung dengan skill masing-masing pengemudi. Secara suspensi, juga mobil ini terasa sangat nyaman sekali. Jalan tol MBZ yang terkenal dengan bumpy-nya mampu dilibas dengan nyaman sekali oleh mobil ini. Setelah kurang lebih 8 jam berkendara, tiba kami di daerah Serpong. Di sini, kami menginap di rumah kakak saya sendiri. Kami menghabiskan waktu beberapa hari di sini sebelum akhirnya pada tanggal 31 Mei 2024 kami bertolak menuju kota Palembang. Perjalanan dari Tangsel ke Palembang sendiri dimulai dari pagi dengan estimasi waktu sekitar kurang lebih 8 jam. Perjalanan kali ini menggunakan kapal feri penyeberangan dari Merak menuju Bakauheni. Dengan menggunakan feri reguler, penyeberangan ini memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Tiket feri ini sendiri kami beli dari jauh-jauh hari dengan menggunakan aplikasi Ferizi. Kenapa memilih menggunakan feri reguler dibandingkan dengan feri eksekutif? Karena selain bisa menghemat biaya, kami juga tidak buru-buru untuk sampai ke kota Palembang. Setelah kapal sandar di pelabuhan Bakauheni Lampung, kami lanjutkan perjalanan langsung melalui tol. Panjang tol dari Bakauheni sampai ke Palembang adalah 370 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Sedangkan jika tidak melalui rute tol, perjalanan bisa ditempuh sekitar 10 sampai 12 jam. Untuk tolnya sendiri tidak jauh berbeda dengan tol yang ada di Pulau Kalimantan.
jalanannya tidak sebagus dengan tol yang ada di Pulau Jawa. Untuk kendaraan sendiri, di sini didominasi dengan truk-truk besar, sehingga kami sebagai pengguna mobil harus ekstra hati-hati. Karena di sini truk jalan mengambil lajur kanan dan lajur kiri. Beberapa kali kami singgah di rest area, sekedar untuk mengisi bahan bakar mobil, maupun bahan bakar pak sopir yang mulai keroncongan. Setelah kurang lebih 5 jam, tibalah kami di bumi Sriwijaya. Sebenarnya, di kota Palembang ini tidak ada sanak saudara yang ingin kami temui, hanya sebatas penasaran saja, gimana sih rasanya makan pempek langsung di kotanya. Cukup 1 hari saja kami di kota Palembang. Keesokan harinya, kami langsung bertolak menuju kota Bandar Lampung untuk menemui sahabat saya yang kebetulan pindah kerja di sana. Malam harinya, kami berjalan-jalan mengelilingi kota Bandar Lampung. Lampung sendiri menurut saya adalah kota yang cukup nyaman, makanannya pun enak-enak. Kota ini ternyata ramai juga ya, hampir sama dengan kebanyakan kota besar yang ada di Indonesia. Namun, di kota Lampung, saya merasa ada yang aneh, yaitu sering saya temui kendaraan tanpa plat nomor. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk berjalan-jalan ke kota Metro, salah satu kota yang termasuk dari Provinsi Lampung. Belum puas rasanya berkeliling, kami memutuskan untuk singgah di kota Bandung selama 2 hari. Sebelum lanjut lagi ke Surabaya untuk menyeberang ke Pulau Kalimantan. Di kota Bandung, kami sekedar berkeliling dan mencoba berbagai makanan khas Jawa Barat. Puas berkeliling, kami lanjutkan lagi perjalanan ke kota Surabaya. Kali ini, kami mampir untuk menemui teman saya juga, yang kebetulan sekarang sudah pindah kerja di kota Surabaya. Senang rasanya bisa menjumpai teman lama, sekedar berbagi cerita, melepas tawa, dan makan bersama. Juni 2024, Selasa dini hari, saya berangkat menuju Pelabuhan Perak, Surabaya. Masih menggunakan jasa dari PT Dharma Lautan Utama.
Namun, kali ini hanya mobilnya saja yang saya titipkan di kapal, sedangkan saya dan keluarga lebih memilih untuk naik pesawat saja ke Balikpapan. Rabu, 12 Juni 2024, kapal sandar kembali di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Bergegas saya datang ke pelabuhan untuk mengambil mobil, namun proses bongkar muat harus bergantian dengan truk-truk besar yang harus turun terlebih dahulu. Saya tidak tahu pasti berapa kapasitas angkut kapal ini, namun saya perkirakan kapal ini mampu menampung lebih dari 100 truk-truk tronton besar. Setelah turun dari kapal, perjalanan kami lanjutkan kembali menuju kota Samarinda melalui tol. Selesai, sudah trip tipis-tipis yang lumayan panjang ini. Dengan total perjalanan kurang lebih 3.600 km, mobil pabrikan Tiongkok ini terbukti mampu membuktikan kualitasnya. Kendaraan yang tangguh, nyaman dikendarai, dan sangat cocok untuk trip jarak jauh. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian. Sehat selalu untuk kita semua ya. Bye-bye.